Anda kembali di Sido Today, pemirsa. Polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Tangerang Selatan, Banten bukan berasal dari bahan peledak. 8 orang saksi pun telah dimintai keterangannya dalam peristiwa ini. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya, dan Puslapfor Mabes Polri terus mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menimpa 13 rumah warga. Meski demikian, polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Akibat kejadian ini, polisi pun memeriksa 8 orang sebagai saksi. Sementara 3 warga yang terluka masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslapfor Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslapfor Polri dan penyidik selesai. Jadi setelah kita melaksanakan sterilisasi di TKP, tidak kita temukan unsur bahan peledak atau bom. Mereka dilakukan di beberapa titik, Pak? Kita lakukan di 4 titik rumah warga yang terdampak. Pemirsa, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Para warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tidak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan yaitu kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali. Sementara itu nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan murid SD Negeri 55 Buton dilarikan ke rumah sakit akibat muntah dan juga sakit perut usai menyantap menu MBG. Bahkan sejumlah murid histeris akibat menahan sakit perut. Inilah kondisi puluhan murid SD Negeri 55 Buton saat berada di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Terlihat suasana kepanikan para guru melihat anak muridnya histeris karena menahan sakit di perut. Beberapa murid yang mulai lemas langsung diberikan cairan infus oleh petugas medis. Menurut keterangan pihak sekolah, para siswa mengeluh sakit perut dan muntah-muntah usai menyantap menu MBG. Spesifikasinya saya tidak tahu apa penyebabnya, cuma gejala itu habis makan itu mereka siswa-siswa ini kena itu muntah. Saya tidak mau ambil resiko, ya saya sampaikan ke guru-guru antar ke puskesmas. Kemudian di sana itu dihubungi dengan orang tuanya untuk mendampingi anak-anak itu. Pasca insiden dugaan keracunan MBG, pemerintah Kabupaten Buton langsung melakukan upaya pengawasan ke setiap murid yang terdampak guna memastikan kondisi para murid tetap stabil hingga pulih. Sementara kepolisian telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab siswa keracunan. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kota Jakarta Jumat siang hingga petang membuat aliran Kali Pesanggerahan meluap. Sebuah proyek pembangunan tanggul yang berada di kawasan komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan jebol. Jebolnya tanggul sementara terbuat dari tumpukan karung berisi pasir ini membuat air dari aliran Kali Pesanggerahan meluap hingga merendam ratusan rumah warga di komplek IKPN. Warga pun mengaku khawatir luapan kali meninggi jika ada kiriman dari hulu sungai ataupun hujan susulan. Kalau dampak dalam rumah mudah-mudahan enggak ya, karena kebetulan juga pompa air nyala. Mudah-mudahan pompa air masuk dan kali mudah-mudahan cepat surut ya. Kalau misalnya ntar hujan lagi atau ada air kiriman itu yang bahaya sih. Itu biasanya masuk. Tapi kalau untuk sekarang sejauh ini masih aman ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polisi menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Di samping itu Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon Pade. Jalannya boleh, nggak boleh. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Pemirsa, usai Bali dilanda banjir besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan Bali berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Dan status ini ditetapkan untuk mempermudah melakukan penanganan termasuk langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menetapkan status tanggap darurat selama 1 pekan usai Bali dilanda banjir besar di 120 titik. Akibat bencana ini, 18 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Sementara itu, 620 orang terdampak banjir berada di Kota Denpasar, Kabupaten Jemberana, Gianyar, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Karangasem. Sebagian besar dari mereka mengungsi di sejumlah posko. Masih ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Bisa di sini karena roboh kan. Belum sempat keluar dari gedung, belum roboh. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya yang pegang kan memang tidurnya di sini. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hari Faisal Nurrofiq akan mendalami faktor-faktor penyebab banjir besar di Bali yang terjadi sejak Rabu pagi. Rencananya, Hanif akan meninjau langsung ke lokasi banjir hari ini. Telah terjadi banjir bandang. Tim Liputan iNews melaporkan.